Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Farin ya di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sekarang kita membahas yang pertama, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Syam. Pada masa remaja, yaitu sekitar umur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya bernama Abu Thalib untuk ikut berdagang ke negeri Syam, atau kalau sekarang namanya negeri Syria. Tujuan Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad ikut berdagang yaitu untuk mendidik Nabi Muhammad SAW agar lebih dewasa, mudah bergaul, dan hidup mandiri. Beliau belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat negeri Syam kagum. Ditambah lagi dengan paras muka Nabi Muhammad SAW yang sangat tampan, bersih, dan rapih dalam berpakaian. Hal ini membuat semakin kagum dan tertarik orang untuk membeli barang dagangan pamannya. Nabi Muhammad dengan sabar mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana cara berdagang yang baik dan benar dari pamannya, agar ketika Nabi Muhammad SAW sudah dewasa bisa berdagang sendiri dengan bekal ilmu yang didapatinya dari pamannya Nabi Muhammad SAW ketika masa remaja. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang sendiri ke negeri Syam, membawa barang dagangan milik saudagar wanita kaya raya yang bernama Khadijah. Setelah beberapa tahun, Nabi Muhammad berdagang milik barang dagangannya Khadijah. Karena sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat terpuji, Khadijah pun kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khadijah pun melamar Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad pun menerima lamaran Siti Khadijah. Akhirnya Nabi Muhammad menikah pada saat umur 25 tahun dengan Siti Khadijah yang saat itu umurnya 40 tahun. Dengan pernikahannya dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW mempunyai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Akan tetapi, kedua putranya itu meninggal ketika masih kecil. Baik anak-anak, sekarang kita membahas cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika berdagang, misalnya Nabi Muhammad sangat tekun sekali dalam hal berdagangnya. Beliau menjalankan berdagang itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian beliau juga ketika berdagang selalu berkata jujur. Apabila barangnya ini bagus, Nabi Muhammad selalu berkata bahwa barang ini bagus. Akan tetapi ketika ada barang dagangannya yang rusak, Nabi Muhammad juga berkata jujur bahwa barang tersebut ada yang rusak, tidak dijual. Karena ketika ada barang rusak tetap dijual, nanti akan merugikan seorang pembeli. Kemudian ramah dan murah senyum. Cara Nabi Muhammad melayani pelanggan yaitu dengan ramah dan murah senyum, sehingga membuat seorang pelanggannya tersebut merasa enak, merasa nyaman karena diperlakukan atau dilayani dengan baik. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad juga beranggapan bahwa seorang pelanggan itu bagaikan raja. Yang namanya raja berarti harus dilayani dengan baik. Nah, itu cara berdagang Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak orang yang menyukai Nabi Muhammad. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu
Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pendeta Buhairah. Selama perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke negeri Syam, beliau mengalami beberapa keanehan. Misalnya, yang pertama, selama perjalanan menuju negeri Syam, Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh gumpalan awan, sehingga membuat orang lain yang ikut berdagang merasa keanehan. Karena Nabi Muhammad selama perjalanannya selalu dilindungi oleh gumpalan awan, akhirnya Nabi Muhammad tidak merasa kepanasan karena selalu diikuti atau dilindungi oleh gumpalan awan di atasnya Nabi Muhammad. Keanehan yang kedua yaitu dilindungi oleh ranting-ranting pohon yang merunduk. Ketika kelompok orang yang berdagang sedang beristirahat di bawah pohon, Nabi Muhammad dilindungi oleh ranting-ranting pohon yang merunduk. Takutnya nanti akan merasa kepanasan atau ada bahaya yang mengancam Nabi Muhammad. Nah, itulah beberapa keanehan yang dialami oleh Nabi Muhammad selama perjalanan dari kota Mekah ke negeri Syam. Bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah di Busro. Setelah Nabi Muhammad dan pamannya Nabi Muhammad sampai di negeri Syam, lebih tepatnya di kota Busro, Nabi Muhammad selalu ada orang yang memperhatikannya selama di negeri Syam. Bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah di Busro. Setelah Nabi Muhammad dan pamannya sampai di negeri Syam, lebih tepatnya di kota Busro, Nabi Muhammad setiap hari selalu ada orang yang memperhatikan Nabi Muhammad, karena orang tersebut yakin bahwa Nabi Muhammad ini memiliki ciri-ciri akan menjadi nabi yang terakhir. Setelah yakin bahwa Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi yang terakhir, akhirnya pendeta Buhairah pun menemui Abu Thalib dan Nabi Muhammad. Setelah bercerita, akhirnya pendeta Buhairah pun ingin memastikan bahwa Nabi Muhammad ini benarkah akan menjadi nabi yang terakhir. Sehingga pendeta Buhairah pun ingin melihat apakah ada tanda kenabiannya atau khotamun nubuwah di antara kedua belikatnya yang suci. Setelah dibuka pakaiannya, ternyata benar adanya bahwa Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi yang terakhir. Setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi yang terakhir, akhirnya pendeta Buhairah pun menyarankan kepada Abu Thalib untuk segera kembali ke kota Mekah karena takut akan keselamatannya Nabi Muhammad tidak bisa dijaga, karena banyak juga orang yang ingin mencari orang yang akan menjadi nabi yang terakhir. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau misalnya sudah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.